Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء هيا بنا نبدأ محاضرتنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنناقش موضوعا في علم الفقه الإسلامي عن الصيام، فلذلك نؤتي الفرصة قبل المناقشة للمجموعة الثالثة لتقدم هذا الموضوع، فعليهن فليتفضلن مشكورين. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Ahmad Muradi MA selaku dosen pengampu mata kuliah fikih dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami nikmat sehat sehingga kami bisa berkumpul di ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Alia Zahra dan juga teman saya Aisyah. Kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini dengan materi kami yaitu hakikat puasa. Baik, sebelumnya saya akan membacakan submateri pada presentasi hari ini. Submateri kami yaitu ada pengertian puasa, macam-macam puasa, rukun dan sunnah puasa, ketentuan orang yang tidak berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Baik, tanpa panjang kali lagi, saya akan memulai presentasi pada pagi ini. Yang pertama yaitu ada pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab itu disebut juga as-siyam atau as-shaum. Nah, secara bahasa ini as-siyam berarti menahan diri, dan secara istilah as-siyam artinya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa ialah penahanan diri dari syahwat perut dan juga syahwat kemaluan dari segala benda yang konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan juga sejenisnya dalam rentang waktu tertentu, yaitu dari terbit fajar kedua, yaitu fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat, yaitu yang beragama Islam, berakal, dan juga tidak sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan juga disertai dengan niat kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan agar ibadah puasa itu berbeda dari kebiasaan. Next. Lalu ada macam-macam puasa. Ada puasa wajib dan juga puasa sunnah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu puasa wajib. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan juga memiliki hukum fardu ain gitu. Dalil puasa Ramadan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu selanjutnya ada puasa kifarat atau kafarah. Nah, puasa ini itu dilakukan apabila seseorang melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Misalnya pelanggarannya itu adalah berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ia harus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Lalu ada tidak memenuhi nazar. Jika tidak memenuhi nazar, tapi jika ketentuan itu tidak dapat ia laksanakan, maka ia harus berpuasa selama 3 hari.
Lalu yang ketiga itu ada menyebabkan orang lain meninggal secara tidak sengaja. Jika ia tidak mampu memenuhi syarat-syarat lain, maka ia harus melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Lalu ada melakukan zihar terhadap istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Jika ia tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang lain, maka ia harus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Lalu ada mencukur rambut saat ihram. Nah, jika ketentuan lain itu ia tidak bisa laksanakan, maka ia harus berpuasa selama 3 hari. Dan terakhir yaitu mengerjakan haji secara tamatu atau qiran. Jika ketentuan lain itu tidak dapat ia laksanakan, maka harus berpuasa selama 10 hari. Lalu yang terakhir itu ada puasa nazar. Puasa nazar itu dilakukan ketika seseorang telah berjanji dalam kebaikan untuk melakukan puasa. Jika keinginannya itu tercapai. Nah, apabila keinginannya itu sudah tercapai, maka ia wajib melakukan puasa yang telah ia janjikan gitu. Lalu selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis yaitu dilakukan pada hari Senin dan juga hari Kamis. Ada hadis dari riwayat At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam itharra shiyamul itsnaini wal khamis. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memilih puasa di hari Senin dan juga di hari Kamis. Lalu ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat orang yang melaksanakan ibadah haji itu sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Tetapi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ini tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa tersebut, yaitu puasa Arafah. Nah, keutamaan puasa Arafah itu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauma yaumi Arafah yakfuru sanataini madiyatan mustaqbilatan Yukaffiru. yukaffiru sanataini madiyatan mustaqbilatan. Apa Ustaz? Hmm. Dari Abu Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun yaitu 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Lalu yang ketiga ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini puasa yang dilaksanakan pada bulan Asyura dan ada 3 tingkatan puasa Asyura, yaitu yang pertama 3 hari tanggal 9, 10, dan 11 di bulan Muharram, yang kedua 2 hari di tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, dan yang ketiga 1 hari di tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, keistimewaan untuk menjalankan puasa Asyura itu akan dihapus dosa 1 tahun. Lalu yang terakhir ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini adalah puasa 6 hari setelah tanggal 1 Syawal. Cara melaksanakannya boleh berturut-turut, tetapi boleh juga berselang-seling. Keutamaan puasa Syawal yaitu seperti puasa setahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Ayyubin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawalin fadzalika shiyamu dahri." Dari Abu Ayyub radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian disusul dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya bagikan puasa setahun penuh. Lalu boleh di next. Lalu ada rukun dan juga sunah-sunah puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan juga menahan diri. Rukun puasa itu ada sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang yang melaksanakan puasa. Dan apabila rukun-rukun itu tidak terpenuhi, maka puasa itu menjadi tidak sah. Yang pertama itu ada niat. Wajib bagi yang berpuasa itu untuk berniat di malam hari sebelum waktu subuh tiba. Dan yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu next. Lalu ada sunah-sunah berpuasa. Agar pahala puasa itu semakin bertambah, maka pada saat berpuasa disunahkan antara lain mengakhirkan sahur, lalu juga menyegerakan berbuka, perbanyak doa, perbanyak sedekah dan juga infak, menjaga lisan atau perkataan yang sia-sia, tidak melakukan fasad atau mengeluarkan darah dari pembuluh darah, dan juga bekam.
lalu memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang terakhir itikaf atau berdiam diri di masjid sambil melaksanakan ibadah-ibadah gitu, terutama di 10 hari terakhir. Next. Untuk submateri selanjutnya saya akan serahkan kepada Aisyah. Oke, terima kasih Ella atas kesempatannya. Oke, submateri berikutnya itu ada ketentuan orang yang tidak berpuasa. Disyaratkan bagi orang muslim yang wajib berpuasa yaitu berakal, sehat, dan balik seperti hadis Nabi SAW. Rufi'al qalamu an thalathah, 'anil majnunu hatta ya'qil, wa 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anil shaghir hatta yahtalim. Pena Yahtalim. yahtalim. Pena atau catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Dari orang yang gila sampai ia sadar atau berakal, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia balik atau tumbuh dewasa. Nah, selain 3 keadaan tersebut, ada juga orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu ada orang sakit. Nah, orang sakit juga ada ketentuannya apabila ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Orang yang sakitnya itu diperkirakan masih bisa sembuh, maka ia wajib mengqadha atau mengganti puasanya yang ia tinggalkan di hari lain. Gitu. Yang kedua itu ada orang sakit yang diperkirakan sakitnya itu tidak bisa sembuh, maka ia diwajibkan untuk membayar fidyah kepada 1 orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. 1 hari itu 1 mud atau 1 genggaman tangan bahan makanan. Gitu. Kemudian ada musafir atau orang yang sedang berpergian jauh. Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa, maupun perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Namun, jika orang yang bersafar itu berniat bermukim di tempat tujuannya lebih dari 4 hari, maka tidak boleh meninggalkan puasa pada saat ia di perjalanan. Nah, pada para ulama khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Kemudian yang ketiga itu ada orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Tapi wajib bagi mereka untuk membayar fidyah kepada 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Sama seperti orang yang sakit di atas. Kemudian yang keempat itu ada wanita yang haid atau nifas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wanita haid itu tidak boleh melakukan ibadah baik sholat maupun begitu juga dengan puasa. Begitu pula orang yang nifas. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada wanita hamil dan menyusui. Ibu hamil atau yang sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi, seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang saya ketahui mengenai hal yang membatalkan puasa ini terdapat beberapa pendapat gitu. Tapi kita akan membahasnya di sini itu yang sesuai dengan kitab Manhaj Muslim karya Imam Abu Bakar Jabir gitu. Ada 11, tapi saya hanya menuliskan di sini 10. Yang pertama itu ada melewatinya benda cair melalui rongga pernapasan atau kerongkongan gitu, melalui hidung ataupun telinga, seperti obat-obatan yang dimasukkan gitu melalui hidung atau telinga, dubur maupun kubur gitu. Yang kedua itu ada sesuatu yang sampai ke tenggorokan dengan berlebihan, seperti kumur-kumur atau intinsyak yang berlebihan pada saat Istinsyak. Iya, istinsyak Oke, maksudnya. Istinsyak yang berlebihan pada saat wudhu gitu dan lain sebagainya.
Tuh. Kemudian ada keluarnya mani dengan disengaja, muntah dengan disengaja seperti sabda Rasulullah SAW, man istiqa'a amdan falyaqil. Gitu. Kemudian yang kelima itu adalah jelas makan atau minum dan bersenggama dalam keadaan yang terpaksa. Gitu. Kemudian 6, makan atau minum dan dia mengira bahwa malam akan menetap, kemudian fajar ternyata sudah datang. Kemudian berniat untuk berbuka, yang ketujuh. Kedelapan, ada sesuatu yang masuk selain makanan dan minum melalui mulut, seperti menelan sesuatu, baik itu kalau di kitab itu dicontohinya berlian kalau nggak salah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, as-sauma lima dakhala walaysa lima kharaja. Gitu. Puasa itu sesuatu yang masuk dan bukan sesuatu yang keluar. Nah, di hadis tersebut itu dijelaskan bahwa puasa apa-apa yang membatalkan puasa itu apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Yang kesembilan ada menolak untuk berniat atau tidak berniat berpuasa walaupun ia tidak makan dan tidak minum serta menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi ia tidak berniat puasa atau menolak untuk berniat puasa, maka puasanya itu tidak dianggap sah. Kemudian yang ke-10 ada ridhah atau murtad dari Islam sampai ia kembali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Kemudian ada hal-hal yang juga yang membatalkan puasa tapi dari pendapat lain, yaitu ada murtad, haid, nifas, melahirkan, gila ataupun ayan walaupun sesaat, mabuk dengan disengaja walaupun sesaat, pingsan yang disengaja walaupun sesaat dan tidak disengaja tetapi berlangsung sepanjang hari, muntah secara disengaja dan bukan terpaksa, serta tahu bahwa itu tidak boleh atau haram. Kemudian jima atau bersenggama yang bisa mewajibkan mandi jika dilakukan dengan sengaja atas keinginan sendiri dan tahu bahwa itu haram. Kemudian yang ke-10 ada mengeluarkan mani dengan persentuhan atau dengan dorongan birahi melalui penglihatan atau khayalan. Tidak batal bila keluarnya mani melalui mimpi, yang membatalkan adalah jika terjadi dengan dilakukan secara sengaja dan atas keinginan sendiri atau tidak dipaksa, serta tahu bahwa hal tersebut haram. Kemudian yang terakhir ada masuknya sesuatu ke rongga dalam tubuh, dada, perut, dan kepala dari lubang terbuka di luar tubuh. Yang ada 6, mulut, telinga, hidung, kubul, dubur, dan puting susu wanita. Kemudian hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khamsun yufattirna shaim, al-kadhibu wal-ghibah wan-namimah wal-yaminul kadhibah wan-nadhara bisyahawat. 5 hal yang dapat mengurangi pahala puasa atau puasa kita sia-sia gitu. Jadi kita hanya menahan haus dan lapar. Tapi tidak mendapatkan pahalanya itu ada 5 keadaan, yaitu al-kadhibu, berbohong, wal ghibah, ghibah atau membicarakan orang lain, namimah atau adu domba, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, dan yang terakhir wan nadhar bisyahawat, dan memandang dengan syahwat. Di semuanya itu diatapkan di semua rapat. Al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminatu wal yaminul kadzibatu wan nazru. Nah. Ayo, Ustaz. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Alda. Baik, syukur Aisyah. Tadi karena kami telah mempresentasikan materi kami pada pagi hari ini, kami persilakan kepada teman-teman yang jika ada pertanyaan boleh bertanya dengan raise hand terlebih dahulu. Baik, yang pertama kepada Abi Azimi dipersilakan. Oke,
Oke, syukran Ukhti Alia ada fursah. Izin bertanya tadi mengenai musafir ya. Itu kira-kira apa sih hukumnya bagi seseorang yang melakukan perjalanan antara zona waktu yang berbeda? Kita ambil contoh nih, ketika misalkan Ane pergi ke Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat ini berbeda jamnya, kalau nggak salah itu sekitar ya 11 sampai 12 jam. Nah, itu kira-kira bagaimana hukum puasa bagi seseorang yang melakukan perjalanan tersebut. Terus yang kedua, kira-kira apa sih hukum puasa bagi seseorang yang kerja atau nyari nafkahnya itu di bawah teriknya matahari, tidak ada atap. Seperti ya sama-sama kita ketahui kuli ataupun penjualan gitu. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Ya, baik, kami terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, dipersilakan kepada Diana. Suara kedengeran nggak? Terdengar tapi kecil, Di. Bentar. Saya udah kedengeran belum? Sudah terdengar. Ya. Mau bertanya tadi tentang puasa kifarat kan tadi puasa kifarat itu kan kayak penjelasannya itu puasa yang ketika melanggar sesuatu ketentuan kan ya. Nah, jika kita lagi puasa di bulan Ramadan, terus kita melakukan hubungan badan yang memang dilarang sama Allah gitu kan di siang hari atau itu. Nah, setahu Diana itu kan kayak disuruh puasa. Apakah itu termasuk puasa kifarat? Dan jika memang kita disuruh puasa, itu kita nggak mampu buat melakukan puasanya, apakah ada hal yang bisa kita ganti selain dengan puasa? Gimana pertanyaannya, jelas ya, Ali? Jelas, Di. Oke, baik, kami tampung terlebih dahulu. Lanjut kepada Yahya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok sekian yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Eh, ada dua pertanyaan. Yang pertama ini tentang puasa kafarah. Yang pertama itu kan di sini ada puasa kafarah jika kita tidak dapat memenuhi nazar. Nah, kan di situ tertulis bahwa dilaksanakan berpuasa selama 3 hari. Nah, apakah puasa di sini berturut-turut seperti yang apa namanya hukuman bagi pasangan suami istri yang melakukan jima di siang hari kan itu dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, apakah ini berlaku juga untuk puasa bagi orang-orang yang tidak memenuhi nazarnya? Apakah harus berturut-turut atau boleh kayak ya apa namanya ada bolongnya gitu. Nah, terus itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang melakukan zihar. Kan di sini zihar itu menyamakan istri dengan ibunya. Nah, di sini maksud menyamakan ini bentuknya itu seperti apa gitu? Apakah ada makna lain dari menyamakan istri dengan ibunya seperti itu? Terima kasih pada kelompok sekian. Oke, baik, Ali, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian terlebih dahulu ya. Kami diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, silakan. طيب أيها الإخوة والأخوات في انتظار الإجابة من صاحبة المقالة. هيا بنا نعيد هذا الموضوع ب
an-nasil arabi. Baik, sambil menunggu teman presenter mempersiapkan diri menjawab tiga penanya tadi, mungkin kita memanfaatkan untuk melihat kembali apa yang sudah dijelaskan dalam bentuk teks Arabnya sambil juga mempraktikkan qiraah an-nusus. Nanti Alia dan Aisyah kalau sudah siap kasih tahu ya. Udah siap belum? Belum siap saat ini. Ya udah, sambil didiskusikan yang lain kita melihat teks Arabnya. Terutama mengenai dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Sudah nampak tayangannya? Halo? Sudah Ustaz, sudah Ya, terlihat. sudah. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan secara singkat mengenai puasa dari berbagai macam sisi. Nah, tentu kita melihat di sini mulai dari definisi, kemudian masalah sejarah hukumnya, kemudian fadilah-fadilah, kemudian rukun sunnah yang membatalkan dan segala macam. Sambil menunggu, mari kita simak. Barangkali ada yang mau baca teks ini, silakan. Albi. Ustaz, Baik, Iqra an-Nas. al-faslu al-hadi ashar fi siyam wa fihi ashru mawadin. Al-madatul ula fi ta'rif as-sawmi wa tarikh fardihi. Ta'rif as-sawmi as-sawmu lughatan al-imsaku wa syar'an. Al-imsaku baniyatin ta'abbudi anil akli wa syurbi wa ghisyani an-nisa'i wa sairil mufatarati. Lala, isim fa'il. Dari abtara isim fa'ilnya apa? Muftirati. Muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Baik, tarjem coba. Ya. Puasa menurut bahasa ya. Ya. Puasa menurut bahasa adalah al-imsak wa syar'an. Ya. Langsung diterima al-imsak itu apa? Imsak itu menahan. Ya, terus menurut syariat? Menurut syariat al-imsak binia menahan dari, nggak usah dibaca lagi, langsung terjemah. Oh iya. Menahan dengan niat ya tuh. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Menahan dengan niat ta'abbudi. Ya. Apa ini? Dengan niat ibadah, dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah dari makan dan minum. Wa ghisyani an-nisa'i. Ya, berhubungan dengan istri. Wasairil. Nggak usah dibaca lagi. Iya, nah, diingat aja di benak. Dan sair itu jami'i. Seluruh yang membatalkan puasa. Seluruh yang membatalkan puasa dari hilangnya fajar sampai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Iya, ini definisi puasa secara etimologi atau bahasa artinya menahan. Menurut syariat, menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan seluruh yang membatalkan puasa dengan niat ibadah. Apa-apa di belakang itu. Jadi menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan seluruh membatalkan itu dengan niat ibadah, yaitu sejak atau mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari.
Ya, coba lanjutkan. Abi, 1 poin lagi. Tarikhu fardiyati saumi. Mm-mm. Farada Ustaz. Ya, faradallahu Faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-siyama kama fardahu ala kama faradahu. kama faradahu ala umami Mm-mm. allati sabaqtuha Sabaqatha. sabaqatha Mm-mm. biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة سنتين من الهجرة المباركة. Mm-mm. Tarjim. Allah mewajibkan Subtopiknya dulu, subtopik. iya. Tarikhu fardiyah saumi itu tanggal wajib puasa, Ustaz. Bukan tanggal, kalau tarik di sini apa? Sejarah. Sejarah diwajibkannya puasa. Nah, Ustaz. Sejarah diwajibkannya puasa. Allah mewajibkan atas umat Nabi Muhammad untuk berpuasa sebagaimana Bagaimana Allah mewajibkan? Sebagaimana Allah mewajibkan atas umat yang dahulu itu ya. jamak atas umat-umat terdahulu. Atas umat-umat yang terdahulu. Seperti dalam firman Allah, wahai orang-orang yang berwajib, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama itu sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Terus wa kana dzalika fi yaumil itsnain apa ini? Pada hari Senin. Dan hal itu maksudnya diwajibkannya itu pada hari Senin. Dan diwajibkannya itu pada hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Iya. Hijriah al-Mubarakah yang penuh berkah. Syukran Albi. Ustaz. Alia dan Aisyah pada siap? Saya sudah siap, Ustaz. Baik, silakan. Untuk pertanyaan Albi, dipersilakan kepada Aisyah untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih pula kepada Albi atas pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya itu bagi seorang musafir, apa hukumnya bagi seorang musafir yang berpergian gitu ke tujuan yang zona waktunya berbeda seperti ke Amerika dan lain sebagainya. Nah, bagi seorang musafir yang berpergian ke tujuan yang berbeda itu apabila ia masih kuat gitu, masih sanggup untuk menahan puasa sampai ia sampai ke tujuannya, kemudian berbuka juga sesuai dengan zona waktu yang di tempat di mana ia tujuan ia gitu. Gimana sih ngomongnya? Ya, misalkan seorang Alwi Hazimi berangkat dari Indonesia menuju Jeddah gitu. Nah, pada saat udah sampai di Jeddah itu orang Indonesia tuh udah buka, tapi kan dia lagi di Jeddah gitu. Nah, di Jeddah itu misalkan masih 4 jam lagi untuk berbuka. Nah, Albi berarti harus menahan puasanya sampai waktu maghrib, waktu sana gitu, waktu Jeddah, seperti itu. Nah, itu apabila ia masih kuat. Nah, apabila ia nggak kuat gitu, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain, seperti itu. Kemudian hukum puasa bagi orang yang puasanya di bawah terik matahari gitu ya, yang bekerja seperti tadi misalkan apa sih? Buruh. Ya buruh atau orang proyek gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang bekerja seperti itu dan ia masih sehat gitu, maka tetap diwajibkan bagi dia untuk berpuasa gitu. Walaupun di bawah terik matahari dan lain sebagainya. Karena
sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari ini tidak termasuk ke dalam orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan gitu. Karena yang tadi sudah seperti yang sudah kita bahas, orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa Ramadan itu ada 5. Dan orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari ini apabila ia masih sehat gitu dan tidak termasuk ke dalam 5 hal tadi, orang yang sakit dan lain sebagainya, maka ia masih tetap diwajibkan untuk berpuasa. Seperti itu, akhi Albi. Apakah terjawab? Terjawab, tapi ini mau nyesuaiin aja ya. Tadi kan mengenai yang perjalanan itu ketika berbukanya itu lebih lama. Tapi apabila berbukanya lebih cepat gitu, gimana? Apakah kita ikut buka yang ketika kita sampai atau kita mengikuti asal kita gitu? Oh ya, tetap mengikuti waktu di mana kita berada gitu, akhi Albi. Kalaupun lebih cepat ataupun lebih lambat. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua berarti ya orang-orang buruh yang nggak puasa berarti itu salah ya? Iya, betul. Sangat Syukron, syukron. disalahkan. Afwan. Saya kembalikan ke Alat. Baik, terima kasih Aisyah atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Albi yang telah memberikan pertanyaan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Puasa kifarat itu jika lagi puasa Ramadan terus melakukan hubungan badan dan disuruh puasa, apakah itu termasuk puasa kifarat? Dan kalau nggak mampu bisa digandingkan dengan yang lain, hal yang lain atau tidak? Gitu. Seperti itu Diana? Ya mungkin seperti itu. Oke, saya akan menjawab ya. Kalau jika melakukannya di bulan Ramadan, ya itu akan termasuk menjadi puasa kifarat, tapi dilakukan setelah bulan Ramadan gitu. Dalam masalah jima ini selain wajib mengkodo juga wajib membayarkan kafarohnya. Yang pertama itu memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, dan juga yang ketiga memberi makan kepada 60 orang miskin sebanyak 1 mud per orang. Nah, ketentuan tersebut wajib dilakukan salah satunya menurut urutan tersebut di atas gitu. Kalau tidak mampu yang pertama, boleh yang kedua dan seterusnya, tidak boleh dipilih. Jadi itu wajib dilakukan ketiganya kalau misalnya melakukan hubungan badan di bulan Ramadan gitu jadi kalau misalnya tidak bisa, kalau yang puasa itu wajib, dan karena ada 3 hal. Yang pertama itu memerdekakan budak, puasa, dan juga memberi makan. Dan yang puasa dan memberi makan ini hal yang wajib gitu. Jadi nggak boleh tidak dilakukan. Apakah menjawab Diana? Oh, jadi tadi dari tiga itu harus semuanya dilakuin, Dari 3, 2 yang wajib dilakukan. Yang wajib itu yang puasa selama 2 bulan dan juga memberi makan kepada 60 orang miskin. Oke, maaf saya jawabannya. Ya, terima kasih juga Diana atas pertanyaannya. Selanjutnya menjawab pertanyaannya Adli. Puasa selama 3 hari apakah itu berturut-turut ya? Maksudnya puasa nazar ya? Puasa kafaroh yang dilakukan karena tidak memenuhi nazarnya. Iya tuh harus berturut-turut. Puasanya dilaksanakan berturut-turut selama 3 hari gitu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan zihar. Yang dimaksud zihar itu kan artinya diambil dari kata zar yang berarti kan punggung gitu. Jadi zihar itu diungkapkan suami untuk menyerupakan istrinya dengan salah seorang mahramnya seperti ibunya ataupun saudara perempuannya gitu. Jadi menyamakan istri dengan ibu maupun saudara perempuan gitu, Adli. Menyamakan seperti kayak
gambaran zihar itu karena ada ucapan suami kepada istrinya kayak seperti bagiku kamu seperti punggung ibuku gitu. Pokoknya suaminya itu menyamakan istrinya dengan mahramnya, dengan ibunya ataupun saudara perempuannya. Seperti itu Adli, apakah terjawab? Oh, itu jadi kita dalam Islam itu dilarang ya untuk kayak menyamakan apa istri kita dengan yang mahram. Terus kalau misalkan kebalikannya itu gimana? Misalkan istri menyamakan suaminya dengan orang yang mahram dengannya gitu. Nah, ungkapan zihar itu berasal dari suami, bukan dari istri gitu. Jadi kalau misalnya istri yang mengucapkan hal serupa, maka tidak dianggap zihar. Menurut yang saya baca sih seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya pada kaum hari ini. Baik untuk mungkin Aisyah mau menambahkan. Ya, izin menambahkan ya soal tadi pertanyaan Diana yang bahwa apabila ada pasangan suami istri yang melakukan jima di siang hari pada saat bulan Ramadan, itu eh, ya yang termasuk kafarat itu puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin sebanyak 1 mud per orang. Nah, jadi itu tuh atau ya maksudnya apabila ia tidak dapat berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka wajib baginya untuk memberi makan kepada 60 orang miskin sebanyak 1 per orang gitu. Iya, seperti itu. Seperti yang terdapat di surah Quran Al-Mujadalah ayat 4, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yutamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah. Walil kafirina adzaban alima." Maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, nah kan zaman sekarang udah nggak ada budak atau hamba sahaya, jadi kita tidak bisa melakukan hal yang pertama, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa yang tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka wajib baginya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Surahul Adzim. Seperti itu Diana. Izin. Afwan boleh menanggapi? Boleh. Sma. Tadi izin off cam ya karena sinyalnya juga tadi makanya kurang jelas penjelasannya. Tadi kan di sini kan ada kata tidak mampu. Di sini tuh masuk definisi tidak mampu yang tadi ada contoh-contohnya kayak yang orang dikasih diperbolehkan untuk tidak puasa itu tidak mampunya di situ, atau kayak misalnya kayak kita ngerasa aja kayak kita sehat sih emang jasmaninya sehat, cuman kita ngerasa kayak aduh kalau 2 bulan ini tuh berturut-turut kayak gue nggak mampu deh kayak gitu, misalnya kayak entah karena dia kerja juga atau kayak aktivitas yang lain jadinya ngebuat dia merasa nggak mampu walaupun jasmaninya sehat. Dan sama mau nanya 1 mood itu maksudnya seberapa? Tadi pertanyaan yang pertama itu boleh diulang soalnya masih kurang nangkep Diana. Tadi kan ada kata tidak mampu ya, yang kayak Hmm. pertama kan tadi membebaskan budak, kalau nggak mampu berarti turun, kita yang puasa 2 bulan, terus kalau Ya, nggak mampu lagi turun. Nah, ya. itu maksud tidak mampunya itu di kita seperti apa? Apakah misal kita badannya sehat, kalau secara dibilang puasa itu kita mampu untuk puasa, tapi kita merasa nggak mampunya karena itu 2 bulan secara berturut-turut. Kalau misalnya Ramadan kan cuma 1 bulan aja ya, dan itu kan kita kayak semua emang gitu. Kalau kifarat kan berarti kan sendiri dan juga melakukannya itu 2 bulan secara berturut-turut, jadi kita ngerasa nggak mampu kalau buat melakukannya selama itu. Nah,
di sini maksud gak mampunya itu apakah ada ketentuannya buat orang yang gak mampu itu? Oh ya, oke, izin menjawab ya. Bagi orang yang dibilang tidak mampu itu untuk membayar kifaratnya ya itu orang yang kayak merasa dia kayaknya tidak mampu gitu. Nah, maka ya udah bagi dia langsung aja membayar kafaroh yang memberi makan 60 orang miskin gitu, Diana. Ya kalau misalkan emang dia merasa kayaknya saya nggak mampu gitu, atau misalkan dia sedang menyusui gitu, ya kayaknya saya nggak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja banyak yang bolong gitu. Maka boleh memberi makan 60 orang miskin. Nah, untuk pertanyaan yang satu mod saya izin menjawab ya. Satu mud itu merupakan satu takaran. Satu mud itu karena di zaman Rasulullah itu ngukurnya tuh mud itu satu genggaman tangan. Jadi apa? Kalau ya gandum ataupun beras, kita sekarang pakainya beras. Kalau zaman dulu mungkin gandum gitu ya, ataupun kurma itu satu mud satu genggaman tangan gitu. Nah, tapi kalau dikira-kira ya setelah genggaman tangan orang dewasa. Nah, tapi kalau dikira-kira di zaman sekarang satu mut itu sama dengan setara dengan 3/4 liter seperti itu. Seperti itu tuh Diana, apakah terjawab? Ya baik, terima kasih Aisyah dan Kompok sudah sangat terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga Diana atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Al. Baik, terima kasih Aisyah dan juga terima kasih Diana ya dan Adil yang sudah memberikan pertanyaan. Dari teman-teman jika ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan kami buka kembali sesi tanya jawab. Baik, jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, dikarenakan dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya. Oke, Nah, itu ada. Sekali lagi, boleh Dek, silakan. mau nanya itu aja. Tadi kan kalau kata Aisyah kan 3,5 liter ya Aisyah. Kalau satu mut itu, apakah kita ngasih makannya itu harus berupa harus berupa kayak beras gitu, kayak di zaman Nabi kan kayak gandum, ataukah kita boleh memberikan makan yang udah matang kayak misalnya kita beli nasi Padang 60 bungkus terus kita bagi-bagi gitu, atau harus yang kayak tadi beras gitu. Makasih. Iya, saya izin menjawab ya Diana. Em, Kal jujur saya belum
nggak tahu gitu kalau mengenai hal tersebut apakah boleh gitu. Nah, enggak sih, nasi Padang atau rice bowl gitu misalkan, karena, belum belajar gitu. Tapi kalau memang ya, tapi memang selama ini sama seperti zakat membayar kafarah atau fidyah itu memakai, apa sih, bahan makanan pokok gitu, bahan makanan pokok yang biasanya di negara tersebut. Nah, kalau misalkan ngasih, eee, langsung yang udah jadi kayak gitu, eee, saya nggak tahu deh, Nak. Mungkin nanti akan dibantu jawab sama Ustadz Murad. Oke, baik. Terima kasih Aisyah dan kelompoknya. Gimana? Masih ada lagi? Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, mungkin saya tutup jawab. Baik. Baik, karena pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab setelah selesai kami laksanakan, kami ucap, Sofia, apakah ingin bertanya? Iya, ingin bertanya satu aja. Apa Baik, Sofi, persilakan. kan izin bertanya tadi kan ada pernyataan katanya kalau misalnya sesuatu yang tertelan itu membatalkan puasa ya. Terus kalau misalnya ingin bertanya kalau misalnya ada yang kayak sakit gigi atau gusi gitu terus tidak sengaja darahnya itu tertelan, apakah itu membatalkan puasa juga atau bagaimana ya? Kondisinya itu tidak sengaja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sofia. Izin menjawab sepemahaman aku, sepemahaman saya gitu. Kalau misalnya tidak disengaja, itu tidak apa-apa. Seperti itu kalau sepemahaman aku ya, kalau konteksnya itu tidak disengaja. Mungkin Aisyah mau menambahkan. Ya, cukup sama kayak Alia. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya, mungkin Ustadz Murad bisa menjelaskan lebih detail. Baik. Terima kasih, Sofia, atas pertanyaannya. Baik, karena pemaparan dan juga sesi tanya jawab setelah selesai kami laksanakan, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Murad dan juga teman-teman yang sudah menyimak dan juga memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ustadz Mukran. Syukran, Ustadz. Baik, syukran li at-talibah Alia wa Aisyah allatani qaddamata maqalatahuma wa ijabatahuma bitariqah mumtazah wa lidzalika nuqaddim lahuma jazila syukra fa taqdir wa kadzalika li jamil ikhwah wal akhawat alladzina qaddamu as'ilatan jazabatan minhum Albi, Diana, Yahya, Diana, wal akhir man kanat nafsu Diana wal Sofia Sofia, Salsabila. Ustazah. Novia wa Sofia ya. Baik. Hadhihi al-asila yani ma yata'allaqu bi hayatina al-yawmiyah. لأن الفقه طبعا الشريعة التي يعني تدلنا على الحياة الإسلامية في جميع النواحي. وطبعا الإجابة التي قدمتها الطالبة صاحبة المقالة يعني أغلبيتها صحيحة. كما سأل ألبي مثلا حكم المسافر إلى دول التي تختلف بها الأوقات. طبعا صحيح أن الصائم له اختيار يعني. إذا كان بإمكانه الصيام يعني يجوز لأن عندهم رخصة ومن كان مريضا أو على سفر أو جاء أحدكم منكم على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن للمسافر الاختيار إذا كان يشعر أنه يستطيع أن يصوم. وكيف مثلا موعد الإفطار كما قالت عائشة
anna saim alladhi yusafiru ila baladin ma allati takhtaliful awqat fa ya'tamidu ala al-awqat alladhi wasala ilaihi. مثلا إلى أمريكا يصل أمريكا هذه بالمسافر. وكذلك يعني الصوم للأمال مثلا إذا كانت هذه الأمل مستمرة مثلا على مدى السنة فلا رخصة له يعني. لأن هؤلاء الأمال قد تعودوا على العمل في مثل هذه الحالة. إذن ليس لهم رخصة للصوم، لأن كما قالت صاحبة المقالة أن الرخصة كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك بالنسبة للكفارة صحيح يعني أن الكفارة فيها يعني حسب الترتيب يعني. إذا كانت الاختيار الأول مثلا عتق رقبة غير موجودة فيأخذ الاختيار الثاني وهي عليكم السلام. تفضل. السلام ورحمة الله. لحظة أيوة. طيب أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يعني الرخصة لمن يسافر أو لمن كان حالته مريض مثلا، وكذلك بالنسبة للكفارة في اختيار. الكلمة الأخيرة يعني بالنسبة للمقاس، يعني مثلا لمن لا يستطيع أن يصوم إطعام 60 أو 10 مساكين. يعني مقاس هذا الكفارة يعني هناك مصطلحات في الفقه الكلاسيكي يعني ما يسمى ب الصاع مثلا زكاة الفطر مثلا لابد أن يقدمها الصائم أو al-muzaki, yakni 1 sok. Jadi 1 sok itu kalau dikonversi dengan ukuran kita saat ini, ya kalau dengan mizan, kalau dengan timbangan itu kira-kira 1 kilogram. Sedangkan kalau dengan takaran, ya 1 liter lebih sedikit. Itu 1 sok. Nah, 1 mud itu adalah ada yang mengatakan rubu sok, ada yang mengatakan sulus. Jadi ada yang mengatakan bahwa 1 mud itu yaitu sepertiga dari 1 sok. Ya, atau ada yang mengatakan 1/4. Berarti kalau 1 sok itu tadi 4 mud misalnya, berarti kalau 1 kilo ya 1/4 kilo itu 1 mud. Nah, tentu tujuan atau bentuk materi yang dikeluarkan tadi an quti baladihi. Jadi qut baladi itu artinya makanan pokok ya. Nah, oleh karena itu yakhtalif baina daulatin wa ukhra. Fal Arab masalan qutuhum yani al-bur. Yani gandum. Amma nahnul Indonesia yani al-aruz ya, beras. Pertanyaan tadi, boleh nggak
kita mengeluarkan dalam bentuk nilainya atau dalam bentuk barang yang sudah jadi. Nah, maka ukurannya tadi qut baladihi, kalau di kalangan mazhab Syafi'i itu harus quti baladihi aslinya. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu membolehkan nilainya, artinya dikonversi kepada nilainya. Misalnya kalau kita zakat fitrah, itu menurut mazhab Syafi'i ya tadi 3 kilogram atau 3,5 liter kan, 3,5 liter atau 3 kilogram. Itu harus dengan qut baladihi. Artinya orang Indonesia harus dengan beras. Nah, sedangkan dalam mazhab Abu Hanifah, dan ini yang banyak digunakan juga di Indonesia, itu bisa dikonversi dengan nilainya. Misalnya kalau 3 kilo itu 1 kilonya taruhlah 10.000 misalnya, berarti kalau 3 kilogram dikonversi ke rupiahnya menjadi 35.000 misalnya. Tapi itu harus diperhatikan karena masing-masing orang beda kan, membeli berasnya beda. Karena beras itu variasi, ada 10.000 sampai 15.000. Nah, maka yang dimaksud kuti nafsihi atau kuli baladi itu sesuai yang biasa dikonsumsi. Jadi kalau dia misalnya mengkonsumsi berasnya 15.000, berarti 3 kilogram dikali 15.000, 45.000. Nah itu, jadi makanya biasanya di panitia-panitia zakat itu diambil garis tengahnya. Tetapi masing-masing orang dia bisa untuk lebih ihtiyati disesuaikan dengan apa yang biasa dikonsumsi, sehingga itu lebih aman. Tadi saya kira betul yang terakhir pertanyaan Sophia ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi oleh karena itu maka kita harus ihtiyati. Berarti. Tapi kalau sudah ihtiyati kemudian ada sesuatu yang masuk tanpa sengaja atau lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang penting ketika dia sadar, maka dia kembalikan kepada yang normal. Saya kira itu teman-teman sekalian, saya kira jawabannya sudah sahih. Wa ala na'udu ila nasil asli bil lughal arabiyyah linatadarrab ala qiraati Anas bil lughal arabiyyah khasatan ma yata'allaqu bi al adillah sawan kana Quran aw sunnah awil hadis. Ya, ini sebenarnya teks Indonesianya tadi sudah, tinggal kita teliti dalil-dalilnya supaya jangan sampai nanti ketika membaca dalilnya ada kekeliruan. Taib man yuridu an yaqra fadluhu. Al-maddatu tsaniyah fil fadli shaum wa fawaidihi. Silakan. Aisyah. Yang asyamu junnatu minan nar gitu. Iya, baca semuanya teksnya. Oh. Yashhadu li fadli shaumi wa yuqarriruhu al-ahaditsu taliyah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadukum minal Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih gimana? kajunnati Ahadikum. kajunnati ahadikum minal qital. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillahi azza wa jal zahzahallahu wajhahu anin nari bidzalikal yaumi sab'ina kharifan. Iya, coba diterjemahkan. Yashhadu li fadli shaumi. Nggak usah dibaca lagi, dalam benak aja teksnya. Ya. Li fadlinya itu maksudnya apa, Ustaz? Keutamaan. Fadilah kan. Fadilah. Ya. Di antara fadilah, di antara keutamaan berpuasa yang disebutkan dalam beberapa hadis di bawah ini. Tapi lebih tepat kalau yuqarrid ditetapkan, yang ditetapkan oleh yang ditetapkan
oleh Hmm. hadis di bawah ini. Hmm. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Kalau Wasallam, untuk Nabi kita ucapkan apa? Etika bahasanya. Kalau Nabi kita berkata atau ada diksi lain? bersabda. Nah, iya harus bedakan ya. Ya itu kesantunan aja ya, nggak salah gitu. Nah, Sabda Rasulullah SAW. sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, puasa itu junnah itu apa? Ustaz? Junnah itu apa namanya, barier, penghalang, Oh, perisai. perisai ya. Oh ya. Puasa itu perisai dari neraka, Iya. seperti Perisai. seperti perisai hukumnya gimana ya? Ya, salah seorang di antara kamu dalam peperangan. Oh, seperti perisai salah seorang di antara kamu dalam peperangan. Iya. Tuh. Hanya kalau orang perang kan pakai apa namanya, baju besi Tameng. kan. Nah, itu tameng itu perisai. Jadi seperti orang Nah. dalam peperangan. Terus Dan bersabda pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Azza wa Jal, zahzahallah. Maka Allah akan menjauhkan. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka bidzalikal yaum, di hari. Ya, dengan dia puasa satu hari itu. Bisa bain khorifannya apa? Sanatan. Sama jadi satu hari itu sama seperti sab'ina. Ya, jadi kalau orang yang berpuasa satu hari jalan Allah, itu dia akan dijauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun. Jadi satu hari, fadilahnya ini kan nyebut masalah fadilah. Jadi satu hari dia puasa karena Allah dan jalan Allah, maka dia akan dijauh
Afwan fi inqita al-syabakah. Sudah kelihatan lagi? Sudah Ustaz, sudah terlihat. Coba dilanjutkan tadi. Aisyah, tadi hadis yang terakhir. Nah, Ustaz. Inna lisaimi inda fitrihi da'watan la taruddu. Da'watan ya, Da'watan la taruddu. dimajhulkan bagaimana? La turaddu. La turaddu. Wa qawluhu inna fi jannati baban yuqalu lahu Rayyan. يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم غيرهم يقول أين Majhul. يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا Majhul. أغلق Ya. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Sesungguhnya berpuasa itu Orang yang berpuasa. Sesungguhnya orang yang berpuasa Ketika berbuka. Ketika berbuka dakwah apa nih namanya? Doanya tidak ditolak. Doanya tidak ditolak. Berarti orang yang berpuasa doanya ketika berbuka diapakan? Diijabah. Ya, diijabah. Terus? Dan bersabda pula sesungguhnya sesungguhnya pintu surga itu Sesungguhnya di surga ada sesungguhnya di surga ada pintu yang berkata gitu, Ustaz? Enggak, yang disebut atau yang dinamakan? Yang disebut Royan. Iya. Nah, dari pintu tersebut masuk orang-orang yang berpuasa pada pada hari kiamat. Iya. Tidak masuk ke pintu tersebut selain mereka. Selain orang-orang yang berpuasa. Yaqulu berkata, Yuqalu berkata, di mana orang-orang yang berpuasa? Kemudian mereka bangun, tidak masuk ke dalam pintu tersebut selain mereka. Iya. Dan apabila mereka sudah masuk, maka pintunya tertutup. Ditutup. Maka pintunya ditutup. Dan tidak masuk lagi seorang pun setelah itu. Dan tidak masuk lagi seorang pun setelah itu. Syukran, Isa. Afwan, Ustaz. Yang lain siapa lagi yang mau baca? Mau coba, Ustaz. Tafadhali. Fawaiduhu. Lisiyami fawaidu ruhiyatun wa ijtimaiyatun wa sihhiyatun. Wahia minal fawaidi ruhiyah lisawmi annahu yu'awwidu sabra wa yuqawwiyun alaih wa yu'allimu dabtan nafsi wa yusa'idu alaih wa yujadu fin nafsi malakata taqwa wa yurabbiha wa bi khassati taqwa allati hiyal allatu al-barizatu minas shawm fi qawlihi ta'ala. Ya udah sampai situ dulu terjemahkan. Puasa memiliki faidah, memiliki manfaat bagi ruhiyah, sosial dan kesehatan. Apa ruhiyah kalau kita terjemahkan apa? Ruhiyah rohani. Ya, rohani atau spiritual. Dan di antara manfaat untuk rohani atau spiritual dari berpuasa yaitu menguatkan kesabaran, membiasakan kesabaran dan menguatkannya. Dan mengajarkan menahan nafsu dan membantu menahan nafsu. Dan apa itu? Mewujudkan
dalam diri, mewujudkan dalam diri ketakwaan ya, dan mendidiknya. ya, Mendidiknya dan khususnya untuk ketakwaan yang merupakan ilat itu reasoning atau alasan yang kuat ya dari berpuasa. Iya, seperti firman Allah. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian, atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa minal fawaidil ijtimaiyati lis-shaumi annahu yu'awwidul ummatan nizama wal ittihad wa habbal adli wal musawah wa yukawwinu fil mu'minina atifatar rahmati wa khuluqal ihsan kama yusawwinul mujtama'a wa khuluqal ihsan kama yusawwinul mujtama'a yasunu kama yasunul mujtama'a minasyururi wal mafasid wa minal fawaidis sihhiyah lisyam annahu yutahhiru am'a'a wa yuslihu mu'data wa yuslihu al-mu'iddata al-ma'idata wa yunazziful badana minal fadlati war rawasib wa yukhaffifu min wit'atis samni wa thaqyal batni bisyahmi wa fil hadits anhu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Dan di antara manfaat-manfaat sosial dalam berpuasa yaitu membiasakan umat dalam ketertiban ketertiban dan persatuan, mencintai keadilan dan emansipasi atau kesamaan. Kesetaraan ya. Ya. Dan membentuk pada diri orang-orang mukmin rasa kasih sayang, ya, dan menciptakan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik, terus membantu masyarakat. Apa yasun itu apa? Sona yasun melindungi ya. Sebagaimana puasa melindungi. Sebagaimana puasa melindungi masyarakat dari kejahatan dan mafasid kerusakan. Ya. Terus? Dan di antara manfaat-manfaat kesehatan dari berpuasa yaitu mensucikan membersihkan usus-usus, membersihkan usus-usus dan memperbaiki lambung. Ya. Usus-usus. Ya, kalau am'a itu usus, al-ma'idah. Dan membersihkan badan. Membersihkan badan dari lemak-lemak. Ya, kelebihan-kelebihan dan endapan-endapan, terus dan meringankan berat badan. Ya. Dan banyak gendut, sakril baton ya. Dari kegendutan karena lemak gitu. Dan kegendutan dari lemak. Bagaimana hadis dari Rasulullah SAW, berpuasalah kalian karena puasa itu menyehatkan. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Syukran Syifa. Man yuridu an yaqra al-maddah as-salisah. Siapa lagi yang mau baca silakan. Halo. Mungkin Alwiyah Ustaz. Alwiyah, tafadhal. Alwiyah aina surataha. Intizari Alwiyah Hammam. Tafadhal Hammam. Ana Ustaz. Naam. Raqmu kam Ustaz? Al-madda as-salisah. As-salisah.
ستة أيام من شوال لقوله صلى الله لا عليه لا لا وسلم. شوف فيما يستحب من الصوم وما يكره وما يحرم. المادة الثالثة. Ini. أين أخذ المادة الثالثة فيما سيستحب من الصوم وما يكره. يستحب من الصوم وما يكره وما يحرم وما يكره وما يحرم يحرم. الألف ما يستحب من ما الصيام يستحب من الصيام ما يستحب من الصيام يستحب صيام الأيام التالية. الأول يوم عرفة لغير الحج وهو 9 ذي الحجة بقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. طيب ترجم أولا قبل أن تنتقل إلى النقطة الثانية. مادة الثالثة materi ketiga itu tentang istihab. Yusannu. Istihab atau yusannu? Yusannu Ustaz. Disunatkan. Jadi disunatkan. Puasa yang disunatkan. Terus puasa yang disunatkan, terus yang makruhkan dan diharamkan. Iya. Yang pertama puasa yang disunatkan itu yustahabbu disunatkan puasa beberapa hari sebagai berikut. Yang pertama puasa Arafah untuk yang bukan orang haji. Puasa Syazi itu dilakukan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah yang dikatakan Rasulullah SAW puasa pada hari Arafah itu yukaffiru dzunuba diampuni akan menghapuskan atau menghapuskan dosa selama 2 tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Terus puasa Arafah menghapuskan Asyura menghapuskan tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Iya, 1 sebelumnya. Terus ثانية يوم عاشوراء ويوم التاسع وهما العاشر والتاسع من شهر المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية كما صام صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال إذا كان العام المقبول إذا كان العام مقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. Puasa pada hari Asyura itu hari Asyura dan hari Tasu'a keduanya itu pada tanggal 10 dan 9 dari bulan Muharram. Yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW puasa hari Asyura itu menghapuskan 1 tahun sebelumnya, sebagaimana puasa yang dikatakan Rasulullah sebagaimana Rasulullah berpuasa. Oh ya, sebagaimana Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa Asyura tadi sebagaimana yang dikatakan idza kana al-'amu jika pada saat tahun yang depan akan datang, tahun depan. Tahun yang akan datang insyaallah kita akan berpuasa pada hari 9 yaitu hari Tasu'a Ustaz ya. Iya, karena pas hari itu kan udah tanggal 10 nggak mungkin balik lagi kan. Jadi tahun depan baru puasa Tasu'anya. Terus الثالث 6 أيام من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر.
Sita hari hari ke-9 atau hari 9 dari bulan Syawal, ketika Rasulullah SAW sita ayam 9 hari dari 6 hari. Ya, 6 hari Iya, dari iya. bulan 6 hari dari bulan Syawal, ketika Rasulullah itu mangsama Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa dahr. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Ya, yang lain coba. Siapa yang belum baca? Alawiyah tadi? Alawiyah? Nah, Ustaz. Nah, tafadhali. An-nisful awal min syahri Sya'ban. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun ila ramadana, wa ma ra'aituhu fi syahri qattun aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Ya, terjemahkan dulu sebelumnya. Itu di setengah awal pada bulan Sya'ban atau 15 hari. Jadi paruh pertama dari bulan Sya'ban itu. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah. Aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat pada bulan. Aku tidak melihat beliau. Aku tidak melihat beliau pada bulan tidak melihat beliau puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah nggak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Terus tidak ada bulan lain Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Terus Al-ashr awal min syahri Dzulhijjah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allahi azza wa jalla min hadhil ayyam. Yani al-ashr al-awwal min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharija bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min zalika bi syai'in. Ya. Kemudian 10 awal di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW, tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah dari hari ini, atau dari hari-hari ini gitu. Hari-hari ini ada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mereka berkata, mungkin para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau jihad fisabilillah, apakah tidak jihad di jalan Allah? Maksudnya jihad di jalan Allah juga tidak mengalahkannya. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak jihad di jalan Allah kecuali seseorang mengeluarkan dari dirinya hartanya, kemudian bukan mengeluarkan, keluar, kecuali seorang laki-laki yang keluar di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali dari itu kecuali sesuatu. Ya, artinya maksudnya orang yang berjihad di jalan Allah, dia mengorbankan dirinya, hartanya, kemudian nggak pulang lagi, maksudnya mati syahid. Itulah yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, terus sedikit lagi.
Satu. Syahrul Muharram liqaulihi sallallahu alaihi wasallam indama su'ila ayyusiyami afdalu ba'da Ramadan qala syahrullahi allazi tad'unahu Muharram. Ya. Kemudian di bulan Muharram bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya puasa manakah yang lebih afdal setelah puasa Ramadan? Kemudian beliau bersabda bulan Allah yang disebut bulan Muharram. Ya, jadi puasa pada bulan Allah yang disebut atau dinamakan bulan Muharram. Saya siapa lagi? Ainun Ustaz. Tafadhali. Silakan. Nama Ustaz. Tafadhali. Al-ayyamu al-baidu min kulli Al-bidu. Al-ayyamul bidu. Al-ayyamul bidu min kulli syahrin wa hiya at-talitha asyra wal-rabi'a asyra wal-khamisa asyra liqaulihi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu amarana Rasulullahi an nasuma minas sahri salasata ayyamil bid salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata wa qala hiya qasomid dahri. Ya. Ya. Puasa sunnah nomor 7 apa? Hari-hari yang putih. Hari-hari putih maksudnya hari yang terang benderang. Hari-hari putih pada setiap bulan. Yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Sebagaimana berdasarkan perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, kami diperintahkan Rasulullah untuk berpuasa dari bulan ketiga. Setiap bulan. Jadi setiap bulan 3 hari. 3 hari hari putih. Hari 13 dan 14 dan 15. Dan dia berkata dia seperti puasa setahun. Iya. Terus Yaumul Itsnaini wa Yaumul Khamis. 5 rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumul Itsnain wal Khamis fasuila an dzalika faqala innal a'mala ta'rudu majhul. Tu'radu kulla Itsnaini wa Khamisi fayaghfirullahu likulli muslimin aw likulli mu'minin illal mutahajirini fayaqulu akhiruhuma. Hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW bahwa Nabi paling sering melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, beliau bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan diserahkan setiap hari, ditayangkan setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian Allah mengampuni setiap orang muslim atau setiap mukmin kecuali bagi 2 orang yang saling memutuskan hubungan. Iya, berselisih atau memutuskan hubungan. Maka beliau bersabda, akhirhuma.
apa? Akhir. Tunda Tunda bagi ampunan mereka keduanya. berdua. Iya. Baik, terus satu lagi. Siyamu yaumin wa iftaru yaumin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ahabus siyami ilallahi siyamu Daud wa ahabbu salati ilallahi salatu Daud kana yanamu nisfal laili wa yaqumu salasatu salasuhu Wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftaru yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari. Bukan sehari, artinya setiap hari, satu hari puasa, satu hari berbuka. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Dan sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud. Dahulu beliau tidur setengah malam, paruh pertama malam, kemudian bangun, lalu sholat sepertiga malam, lalu tidur lagi seperenam malam. Dan beliau juga berpuasa sehari lalu tidak berpuasa sehari. Iya, ya satu lagi, rakam 11. Asyamu lil a'zabi alladzi lam yuqdir 'ala zawaj. Lam yaqdir 'ala zawaj. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man istata'al ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basri wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Kemudian puasa bagi yang belum nikah. Jomblo. Iya, bujangan. Iya. Yang belum mampu menikah. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa telah mampu untuk menikah, bekal untuk menikah. Barang siapa yang mampu bekal untuk menikah, menikahlah, karena ia lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka berpuasalah karena puasa itu adalah penahan syahwat. Syukran, mumtaz. Taib ayyuhal ikhwah wal akhawatil a'izza, nazran li'anna al-waqta qad intaha, naktafi bihadzal qadar wa marratan ukhra nuqaddim jazila syukr wa fa'ikat taqdir li jami'i man syaraku fi hadhihi al-muhadara wa hadaru wa biwajhin khas sahibata al-maqala Alia wa Aisyah, jazakumullah ahsanal jaza. Wa hal arsaltum al-maqalah wa PDF ila Google Classroom? Arju minal ikhwa jami'an an tursilu al-maqalah allati tamma aw allati satuqaddam ila al-muhadarah. Wa Aisyah la tansa yani tusajjil asma al-hadirin li hadhihi al-muhadarah marratan ukhra. Syukran jazilan wa ila liqa fi al-usbu'il qadim wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.